Shalom, salam sejahtera buat kawan-kawan seiman. Di sini saya akan bawakan khotbah tentang jalan pertama, peraturan kasih kita kepada Allah secara benar. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita hidup di dunia ini tentunya sangat berharap akan kebesaran hati untuk memiliki kasih yang dalam ruang lingkup yang besar. Tentunya kita berharap memiliki kasih terhadap orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, bagaimana kita dapat mengasihi dan apakah kita layak disebut sebagai pengasih? Jawabannya saudara-saudari, iya, sebenarnya kita layak. Tetapi kita akan jadi lebih layak di saat kita dekat dengan Tuhan dan sejalan dengan perintah Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada banyak ayat Alkitab, contoh-contoh para ahli spiritual yang memperkuat tentang bagaimana kasih ini. Seperti pada Matius 22 ayat 37 sampai 40, ada juga Markus 12 ayat 30 sampai 31, dan masih banyak lagi saudara-saudaraku. Selain ayat Alkitab itu, ada juga tokoh-tokoh spiritual yang memperkuat perlunya kasih itu, seperti Origen dari Alexandria, Agustinus dari Hippo, Bernard dari Clairvaux, dan Blaise Pascal. Keempat tokoh ini sangat berperan dalam pengaturan kasih tentang Allah dalam materi kita jalan pertama. Sobat seiman yang terkasih di dalam Kristus, di dalam ajaran Kristen ada macam-macam kasih yang sangat-sangat perlu kita pedomani dalam kehidupan kita, yaitu seperti kasih eros, kasih philia, kasih storge, dan kasih agape. Dari macam-macam kasih yang saya sebut tadi, sobat-sobatku, masih ada macam-macam kasih yang lain. Tetapi kasih yang sesungguhnya ada dalam Tuhan Yesus yang akan sampai pada kita di saat Tuhan berkehendak kepada kita. Amin. Salam sehat bagi kita semua. Di video ini saya mengambil ayat Alkitab dari Lukas 10 ayat 38-42. Karena keterbatasan waktu, saya membaca poin penting dari bacaan ini saja. Tibalah Yesus di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Lukas 10 ayat 38-42. Cerita Marta dan Maria ini sudah menjadi cerita yang tidak asing bagi kita. Dari cerita ini, Marta dan Maria sebenarnya memiliki kerinduan yang sama untuk menyambut kehadiran Yesus. Namun masing-masing membawa cara dan keunikannya sendiri. Cara menyambut kehadiran Yesus yang dilakukan Marta ini sangat tepat menurut saya. Pada peristiwa itu, dengan aktif melayani, menjamu Yesus dengan para murid yang saat itu tentu amat lelah setelah berjalan melewati kampung-kampung. Sedangkan cara pelayanan yang dilakukan Maria mengambil cara kontemplatif dengan duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataan Yesus. Kedua sikap yang dilakukan Marta dan Maria amat baik. Sebelumnya Marta mengira bahwa caranya menyambut kehadiran Yesus lebih baik daripada sikap Maria. Lalu Yesus menegur Marta, bukan karena Marta terlalu sibuk melayani, tetapi karena Marta telah membuat penghakiman atas Maria. "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Menurut Yesus tidaklah demikian. "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Lukas 10 ayat 40-42. Sikap kedua wanita itu menggambarkan dua dimensi pertemuan manusia dengan Yesus,
yaitu segi aksi dan kontemplasi. Apa yang dilakukan Marta dan Maria ini adalah tepat dengan menyambut kehadiran Tuhan dengan sebuah keseimbangan aksi dan kontemplasi. Begitu juga hidup kita. Kita baiknya menerapkan aksi dan kontemplasi dengan keseimbangan. Karena ketika berat sebelah, misalnya mementingkan karya dan ambisi kita tanpa kontemplasi, maka karya kita sehari-hari hanya menjadi rangkaian kesibukan yang tanpa makna. Demikian juga jika kita hanya mengandalkan kontemplasi dan bermalas-malasan, kita telah melakukan hal yang sia-sia. Tapi ada satu hal yang ingin saya tambahkan, yaitu lebih baik dalam hidup kita melakukan kontemplasi sebelum melakukan aksi, guna melibatkan campur tangan Tuhan. Namun sesudah kita melakukan aksi, kita baiknya kembali lagi ke kontemplasi, guna merenungkan kembali apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, atau aksi itu hanya kehendak kita sendiri. Amin. Halo, shalom semua. Pada kesempatan kali ini, saya Christine Beatrice Leo dengan NIM 71-2021-142 akan bercerita tentang seorang tokoh yang sangat dalam mempengaruhi kekristenan. Nama dari tokoh tersebut adalah Agustinus dari Hippo. Ada 3 tingkat realitas yang menjadi pusat dari karya Agustinus. Apa saja? Tubuh, akal budi, dan juga hati. Nah, ketiga tingkat inilah yang mempengaruhi pengaturan kasih kita kepada Allah. Agustinus adalah tokoh yang membantu kita untuk mengerti bagaimana ketiga tingkat ini menyokong atau mendukung atau sebaliknya mengacaukan kehidupan persekutuan kita dengan Allah. Agustinus juga mengatakan bahwa jika kita hidup dalam relasi yang benar dengan Allah, maka Allah akan mengatur semua tingkat tubuh dan jiwa kita, sehingga kedua macam kebutuhan kita terpuaskan. Agustinus mengatakan bahwa Allah berada di atas semua tingkat realitas manusia, dan pengenalan terhadap Allah dilakukan lewat Alkitab, ciptaan, dan Sang Guru Rohani Yesus Kristus. Nah, jika kita memiliki komitmen untuk mengenal Allah, maka kita harus membangun kebiasaan yang dapat membawa kita untuk mencari Allah. Memiliki akal budi membuat kita berbeda dari ciptaan yang lain, dan akal budi menolong kita untuk memahami realitas. Agustinus ini dia menafsir bahwa realitas ialah manusia sudah tersesat dari Allah, dan kita tidak bisa kembali kepada Allah dengan mengandalkan diri sendiri. Artinya harus punya kesadaran bahwa kita tidak sanggup memenuhi kebutuhan kita sendiri, dan Allah lah yang mengerti akan setiap kebutuhan kita. Jika kasih bekerja sama dengan akal budi, maka kita akan memahami realitas secara tepat. Dan menurut Agustinus, hal inilah yang akan membuat kita mengerti kebutuhan kita akan Allah. Agustinus menemukan bahwa akal budi adalah mata rantai penghubung antara Allah dan indera-indera kita. Akal budi juga memberi arti penting untuk intelek. Agustinus menolong kita untuk menghargai keterkaitan dan keterlibatan Allah dalam hidup kita. Agustinus menjelaskan tentang pentingnya ajaran yang benar. Agustinus mengajarkan bahwa doktrin yang tepat membawa iman kepada kehidupan. Agustinus juga percaya bahwa jika kita menghidupi iman Kristen, maka kita akan menyadari kebenarannya. Satu-satunya harapan kita untuk memperoleh kebahagiaan ialah menemukan damai kekal yang hanya dari Allah. Kita yang menyesuaikan kasih dan kehendak kita dengan kasih dan kehendak Allah akan menyadari dampak sikap ini dalam kehidupan dan juga sejarah manusia. Shalom, perkenalkan nama saya Cynthia Angelika Yohan Clarabani dengan NIM 71-2021-130. Di sini saya akan bercerita tentang kisah kehidupan dari John Bunyan. Tentu kita ketahui bahwa pertobatan merupakan awal dari pemulihan untuk umat manusia. Kita bertobat supaya kita kembali menuju ke jalan yang benar dan ke dalam Kristus. Salah satu contoh pertobatan dialami oleh seorang martir bernama John Bunyan. John Bunyan lahir pada tanggal 30 November 1628 di Harrowden, Elstow, Inggris. Dia adalah salah satu sastrawan yang jenius, dan salah satu karyanya yang terkenal adalah The Pilgrim's Progress. Buku ini diterbitkan pada tahun 1678.
Pada ulang tahunnya yang ke-16, Bunyan diharuskan mengikuti wajib militer dan bergabung dengan tentara parlementer. Walaupun pandangan politiknya tidak kuat, tetapi keikutsertaan dia membuat dirinya menjadi musuh dari Raja Charles yang pertama. Di masa mudanya, John Bunyan memiliki kehidupan yang buruk. Ia adalah seorang pemabuk dan sering melakukan pelanggaran seksual. Hingga akhirnya ia bertobat dan dipakai Tuhan. Ia mulai berkhotbah di desa-desa sekitar Bedford. Bunyan memiliki ciri khas saat berkhotbah, yaitu secara langsung dan penuh kuasa, sehingga ia menjadi pengkhotbah favorit di seluruh kota. Pada tahun 1660, saat Raja Charles II masih memerintah Inggris, terjadilah penganiayaan terhadap orang-orang Kristen nonkonformis. Dapat diartikan sebagai orang Kristen yang tidak sepaham dengan gereja Inggris pada masa pemerintahan Raja Charles II itu. Kemudian orang-orang Kristen nonkonformis akan ditangkap oleh pemerintah Inggris karena mereka berkhotbah tanpa surat izin. Salah satunya yang ditangkap adalah John Bunyan. Bunyan dipenjarakan di Bedford selama 12 tahun. Kondisi penjara yang begitu buruk tidak membuat iman dan juga semangat John runtuh. Dia masih berkarya sampai pada tahun 1672, Raja Charles II membatalkan semua hukuman sehingga John dibebaskannya. Dia meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 1688 di London. Sekian dari cerita saya, terima kasih.